Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu anak-anak, Pak Guru sudah menjelaskan isi kandungan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sholat dan sabar sebagai penolong. Nah, mari kita perhatikan kutipan ayatnya. Ya, kalian perhatikan tulisannya, Pak Guru akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah itu adalah kesabaran dan sholat. Terlebih kita saat ini sedang mengalami musibah, berbagai macam musibah yang menerpa negeri ini. Bisa disebutkan anak-anak apa saja? Ya, yang paling besar adalah menyebarnya virus corona. Itu sebuah musibah. Nah, kemudian juga bisa juga berwujud tanah longsor, ya anak-anak. Kemudian juga berwujud banjir, ya. Nah, anak-anak, di dalam menjalani berbagai musibah yang ada sekarang ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kesabaran dan sholat, sebagaimana yang difirmankan Allah tadi. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 45, ya. Kalian perhatikan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini anak-anak memerintahkan agar kita memohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia, itu dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan menolong kita semuanya dalam mengatasi setiap kesulitan, akan mengatasi yang bisa mengatasi setiap musibah yang terjadi. Nah, sabar bisa dimaknai dengan menahan diri, ya. Menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, ya. Baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Nah, pada akhir ayat tersebut anak-anak, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Apa yang dimaksud dengan orang yang khusyuk ini? Ya, orang yang tunduk dan patuh kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi
ya, atau jalan keluar atas segala kesulitan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar melakukan ucapan lafal, ya kan, kemudian gerakan sholat secara zahir, ya, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Ya, apakah itu sudah bisa kita lakukan, anak-anak? Saya yakin kita semuanya berusaha untuk, ya kan, melakukan sholat ini, sholat kita dengan sholat yang menghadirkan hati di dalam melaksanakannya. Sholat dengan khusyuk, dan karena musibah yang terjadi, ya, kita sudah sering melaksanakan sholat, tapi sholat kita hanya sebatas zahir saja, hanya sebatas gerakan dan ucapan saja, belum bisa menghadirkan hati kita di dalam melaksanakannya, belum bisa dilaksanakan secara khusyuk, tunduk dan patuh kepada, ya, Rob mereka, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah, rawahu Ahmad wa Nasai. Bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Nah, ini artinya apa? Artinya setiap kali ada kesulitan, setiap kali ada suatu musibah, maka Rasul, ya, itu melaksanakan sholat selain, ya, dihadapi dengan penuh kesabaran. Nah, itu anak-anak semuanya, kandungan, ya, surat Al-Baqarah ayatnya 153 tentang sholat dan sabar sebagai penolong. Ada beberapa tambahan materi anak-anak tentang 3 macam sabar itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini membagi sabar, ya, itu menjadi 3. Apa, anak-anak? Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah. Nah, ini Imam Ghazali, ya, membagi sabar menjadi 3 macam. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan, ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Ya, antara lain apa? Sholat 5 waktu terus setiap hari dikerjakan tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun, ya kan? Dilakukan dengan penuh kesabaran, namanya itu tidak mengeluh, ya kan? Sesibuk apapun tetap mengerjakan, separah apapun penyakit yang diderita, selama akal masih berfungsi, sholat tetap dilaksanakan, ya kan? Saat bulan puasa selama sebulan penuh, ya, karena kita taat kepada Allah, maka kita laksanakan puasa itu dengan penuh kesabaran, menahan segala ujian lapar dan dahaga di siang hari. Nah, itulah yang disebut dengan sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sabar menjauhi larangan? Ya, sungguh di dalam hati ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan anak-anak, ya, karena biasanya yang dilarang itu adalah menarik, ya, menarik karena hawa nafsu yang berjalan, ya. Hawa nafsu kalau dituruti, maka, ya, akan menjerumuskan ke dalam api neraka, ya. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam menjauhi larangan, karena balasannya bagi mereka yang bersabar atas kemaksiatan itu adalah pahala. Nah, itulah yang dimaksud sabar menjauhi larangan. Banyak orang yang tidak sabar, ya, ketika ada larangan malah mereka lakukan, mereka laksanakan, itu namanya tidak sabar menjauhi larangan. Apa yang disebut dengan sabar menerima ujian, anak-anak? Nah, ujian dari Allah itu tetap harus disikapi dengan sabar.
hati yang harus qanaah ya, menerima ujian. Yakinlah ujian yang diberikan pada kita semuanya itu sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Tidak mungkin Allah menguji hambanya itu melebihi batas kemampuannya, batas keimanan yang dimilikinya. Tiap-tiap hamba ya, tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya juga berbeda. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Luar biasa ini nasihatnya Imam Ghazali tentang kesabaran ini. Kita camkan baik-baik anak-anak semuanya isi kandungan surat Al-Baqarah ini tadi ya. Bisa diulang-ulang lagi sampai kalian paham ya. Bisa baca buku LKS kalian ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.